Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Husnul Khotimah Usu dengan NIM 821481081 dari kelas D S1 Farmasi 2019 Universitas Negeri Gorontalo akan mempresentasikan hasil review tugas skripsi dengan judul Validasi metode dan penetapan kadar asam klorogenat pada ekstrak daun kopi robusta dengan metode KLT densiometri. Adapun tugas ini dilakukan untuk memenuhi nilai akhir dari mata kuliah Analisis Farmasi 2 yang diampuh oleh Bapak Muhammad Taufik S.Farm MSc. Yang pertama, kita masuk pada akar permasalahan. Kopi adalah salah satu sumber antioksidan alami untuk tubuh manusia. Kandungan antioksidan yang tinggi pada kopi adalah asam klorogenat yang merupakan salah satu senyawa polifenol. Asam klorogenat sendiri merupakan ester yang dibentuk dari asam transinamat dan asam kuinat yang mempunyai gugus hidroksil pada posisi aksial pada karbon 1 dan 3 dan gugus hidroksil ekuatorial pada karbon 4 dan 5. Asam klorogenat mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antimutagenik, antitumor, dan lain-lain. Penelitian tentang penetapan kadar asam klorogenat menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui seberapa besar asam klorogenat yang terkandung dalam daun kopi. Hal ini juga menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui seberapa besar potensi daun kopi sebagai antioksidan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh belum adanya publikasi mengenai penetapan kadar asam klorogenat pada daun kopi. Berikutnya adalah metode analisis yang digunakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis atau yang lebih dikenal dengan KLT, di mana KLT merupakan metode pemisahan komponen-komponen atas dasar perbedaan sifat kimia dari fase diam, fase gerak, dan komponen sampel yang menyebabkan perbedaan tingkat afinitas masing-masing komponen, sehingga menyebabkan perbedaan kecepatan migrasi. Adapun alasan digunakannya metode KLT dalam penelitian ini karena metode ini mempunyai kelebihan, yaitu spesifitas yang tinggi, dapat dipercaya, pengerjaan yang relatif mudah dan cepat, biaya pengoperasian yang relatif murah, polaritas pelarut atau campuran pelarut yang dapat diubah dalam waktu singkat, serta jumlah pelarut yang digunakan lebih sedikit. Selanjutnya, kita masuk pada kategori sampel yang diidentifikasi. Pada tabel 3 terdapat parameter-parameter validasi metode analisis untuk kategori 1 dan 4. Validasi metode analisis yang digunakan pada penetapan kadar asam klorogenat ekstrak daun kopi robusta termasuk dalam kategori 1. Hal ini karena masuk dalam prosedur analisis untuk bahan baku obat. Adapun parameter validasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah akurasi, presisi, selektivitas atau spesifisitas, dan linearitas. Berikutnya adalah penyajian data dan perhitungan parameter analisis, di mana parameter pertama adalah akurasi. Akurasi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau recovery analit yang ditambahkan. Kriteria penerimaan untuk uji akurasi dengan kadar analit lebih dari 1% adalah min recovery yang diperoleh berada pada rentang 97 sampai 103% dengan RSD kurang dari 2,7%. Nah, pada tabel 4.10, min recovery yang diperoleh dari penelitian ini adalah 99,72% dengan RSD sebesar 1,58%. Hasil yang diperoleh telah memenuhi kriteria penerimaan uji akurasi yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode analisis yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang akurat. Berikut ini adalah contoh perhitungan pada uji akurasi, di mana konsentrasi teoritisnya adalah sebagai berikut.
1,47 yang merupakan rata-rata kadar asam klorogenat dari hasil uji presisi hari ke-1 dibagi dengan 100 mg. Lalu dikali dengan 80,4 mg yang diambil dari penimbangan sampel pertama untuk adisi 30%. Hasil yang didapatkan adalah 1,18 mg. Lalu ditambahkan dengan 0,35 yang diambil dari penambahan standar adisi, sehingga mendapatkan hasil yaitu 1,53 mg, yakni jumlah asam klorogenat dalam sampel adisi 30%. Selanjutnya, 1,53 mg dibagi dengan 25 ml, di mana ukuran ini diambil dari ukuran labu ukur yang digunakan. Lalu dikali dengan 1000, sehingga mendapatkan hasil sebesar 61,28 mg per mikroliter. 61,28 mg per mikroliter kemudian dikali dengan 2 mikroliter, sehingga mendapatkan hasil sebesar 122,55 mg. Sehingga untuk persen recovery-nya sama dengan 126,63 mg yang diambil dari hasil percobaan atau masa hasil percobaan dibagi dengan 122,55 mg, lalu dikali dengan 100% sehingga mendapatkan hasil sebesar 103,33%. Adapun untuk perhitungan mean recovery untuk adisi lainnya dilakukan seperti contoh yang ada pada layar. Parameter selanjutnya ialah presisi. Presisi atau keseksamaan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji individual, yang diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata yang prosedurnya diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari campuran yang homogen. Pada penentuan presisi dapat dilakukan dengan 3 kategori, yaitu repeatibilitas, presisi antara, dan reprodusibilitas. Namun, dalam penelitian ini, uji yang dilakukan hanya uji repeatibilitas dan presisi antara. Adapun syarat penerimaan uji presisi adalah nilai RSD tidak boleh lebih dari kriteria penerimaan studi kepresisian pada konsentrasi yang digunakan, yang dapat dilihat pada tabel konsentrasi analit berbanding persen RSD. Berdasarkan tabel 4.8 dan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa kadar asam klorogenat pada sampel adalah lebih dari 1%, sehingga kriteria penerimaan untuk uji presisi yaitu RSD harus kurang dari 2,7%. Nah, dari hasil penelitian, didapatkan nilai RSD pada uji presisi repeatibilitas adalah 0,99%, dan pada uji presisi antara adalah sebesar 1,75%. Dari hasil tersebut, nilai RSD yang didapatkan telah memenuhi kriteria penerimaan uji presisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode analisis yang digunakan dapat memberikan hasil yang presisi pula. Selanjutnya, ini merupakan contoh perhitungan pada uji presisi, di mana perhitungan kadar asam klorogenat dari uji presisi yaitu sebagai berikut. Misal pada replikasi 1 hari ke-1, konsentrasi analit yaitu 93,1 mg per 2 mikroliter mendapatkan hasil sebesar 46,55 ppm. Adapun jumlah analit dalam larutan sampel 25 ml yakni 46,55 mg per liter dikali dengan 0,025 liter mendapatkan hasil yaitu 1,16 mg. Sedangkan untuk kadar asam klorogenat dalam sampel yang ditimbang adalah sebagai berikut. 1,16 mg per 80,3 mg dikali dengan 100% mendapatkan hasil sebesar 1,45%. Untuk perhitungan uji presisi lainnya juga dilakukan seperti contoh yang ada pada layar. Lalu ada parameter seleksivitas atau spesifisitas, di mana seleksivitas atau spesifisitas adalah suatu metode yang kemampuannya digunakan untuk mengukur zat tertentu saja secara cermat dan seksama dengan adanya komponen lain yang mungkin ada dalam matriks sampel. Pada metode analisis yang melibatkan kromatografi, selektivitas ditentukan melalui perhitungan daya resolusinya atau RS.
di mana nilai RS-nya sebaiknya adalah lebih dari 1,5. Sedangkan parameter untuk mengetahui spesifisitas metode dapat ditentukan berdasarkan pengamatan kemurnian dan identitas analit dalam sampel. Pada uji seleksivitas, nilai RS didapatkan dari menghitung nilai RS puncak asam klorogenat terhadap puncak yang lain pada kromatogram sampel. Suatu analit dikatakan murni jika nilai R, Sm, dan nilai RMe pada uji menghasilkan nilai lebih dari 0,99. Nah, pada tabel 4.6 dapat diketahui nilai kolerasi spektra asam klorogenat pada standar dan sampel lebih dari 0,99. Ini menunjukkan bahwa analit dalam standar dan sampel adalah murni. Pada uji identitas ditentukan dengan cara membandingkan nilai RSS dan nilai RSA. Nilai RSS menunjukkan kolerasi spektra antara dua trek standar, sedangkan nilai RSA menunjukkan kolerasi antara trek standar dan trek analit dalam sampel. Analit dalam sampel dikatakan identik dengan standar jika nilai kolerasinya lebih dari 0,99. Sedangkan pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai kolerasi spektra yang didapatkan pada penelitian ini lebih dari 0,99. Sehingga analit dalam sampel identik dengan standar asam klorogenat. Berdasarkan penilaian parameter seleksivitas dan spesifisitas yang telah dijabarkan pada layar, dapat disimpulkan bahwa metode analisis yang digunakan bersifat selektif dan spesifik. Berikut ini adalah rumus RS dan keterangannya, yang selanjutnya akan digunakan pada perhitungan untuk uji spesifisitas. Di mana rumus RS sama dengan 2 dikali dengan ZA atau posisi maksimal peak akhir kurang ZB atau posisi maksimal peak awal per WA atau posisi akhir tambah WB atau posisi awal. Sehingga untuk perhitungan RS puncak asam klorogenat yakni sebagai berikut. RS sama dengan 2 dikali ZA kurang ZB per WA tambah WB. Adapun untuk nilai-nilainya dimasukkan yakni 2 kali 0,47 kurang 0,17 per 0,51 kurang 0,41 tambah 0,19 kurang 0,14 sehingga mendapatkan hasil yaitu 4 atau 4,00. Adapun untuk perhitungan uji spesifisitas lainnya juga dilakukan seperti pada contoh yang ada pada layar. Parameter selanjutnya sekaligus parameter terakhir adalah linearitas, di mana linearitas adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon yang secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik dan proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Untuk pengujian linearitas, direkomendasikan menggunakan 5-10 konsentrasi standar dengan rentang yakni 80-120% atau 25-200% ataupun 50-150% dari kadar analit yang diperkirakan. Adapun dalam penelitian ini, pengujian linearitas dilakukan dengan menggunakan 8 konsentrasi standar dengan rentang 25-200%. Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.2, dapat diketahui bahwa hasil uji linearitas asam klorogenat menunjukkan hubungan yang proporsional antara massa dan area yang ditunjukkan dengan persamaan regresi dengan nilai R sama dengan 0,998, VXO sama dengan 2,60%, dan XP sama dengan 16,99 mg. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode analisis yang digunakan memenuhi persyaratan linearitas, yaitu dengan nilai R sebesar lebih dari 0,99, VXO kurang dari 5%, dan XP kurang dari 59,02 mg. Berdasarkan hasil pengujian parameter validasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa metode analisis asam klorogenat dengan KLT densiometri menghasilkan hasil analisis yang valid. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Dari penelitian ini, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi optimum metode untuk penetapan kadar asam klorogenat dalam ekstrak daun kopi robusta dengan metode KLT densiometri yaitu digunakan pelarut metanol, Vasedium silica gel 60F254, eluen asam format, etil asetat, aquabides, yakni perbandingannya adalah 1:8:1,5. Panjang gelombangnya sebesar 335 nanometer dan konsentrasi uji 50 ppm, serta metode pengembangan menaik. Yang kedua yaitu metode analisis penetapan kadar asam klorogenat dalam ekstrak daun kopi robusta dengan metode KLT densiometri dapat memberikan hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama, linear dengan koefisien kolerasi atau R sama dengan 0,998. Nilai VXO sama dengan 2,60% dan nilai XP sama dengan 16,99 mg. Lalu, PK dengan nilai BD sama dengan 16,22 mg dan BK sama dengan 48,66 mg. Yang ketiga, selektif, karena mampu memisahkan senyawa asam klorogenat dengan senyawa lain yang ada dalam sampel dengan nilai RS lebih dari 1,5 dan spesifik dengan nilai korelasi spektra pada uji kemurnian dan uji identitas lebih dari 0,99. Lalu presisi dengan RS di uji presisi repeabilitas sama dengan 0,99% dan RS di uji presisi antara sama dengan 1,75%. Akurat dengan mean recovery, RSD sama dengan 99,72 plus minus 1,58%. Dan yang terakhir, kadar asam klorogenat dalam ekstrak daun kopi robusta tua plus minus RSD sebesar 1,46%, BB plus minus 0,74%, dan kadar asam klorogenat dalam ekstrak daun kopi robusta muda plus minus RSD sebesar 1,04%, BB plus minus 1,29%. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.